Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Fasya Belegi Suduan Maulana dengan NPM 2313041036. Saya dari kelas 5B. Saya akan mempraktikkan keterampilan 4, yaitu variasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Pintunya memang rusak ya, anak-anak? Iya, Ibu. Belum dibenerin sama kelas Bu. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya anak-anak? Agak nggak enak badan sih, Bu. Kenapa Mita? Batuk pilek, Bu. Oh, batuk pilek. Memang lagi musim ya anak-anak. Jadi makan dan minumannya harus dijaga, tidur juga harus teratur gitu ya. Baik. Gimana kabarnya hari ini selain Mita? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk pada hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti walaupun sedikit sakit tapi masih bisa ya ditanggulangi. Ibu. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, boleh ketua kelas memimpin doa. Ya, baik, Ibu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Amin. Baik. Saya centang dulu yang hari ini hadir. Rosi, Hadir, Ibu. Desmita, Hadir, Ibu. Latifatul, Hadir, Ibu. dan Cinta. Hadir, Ibu. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada materi hari ini, masih ingat kita minggu lalu mengulas materi apa? Lupa, Ibu. Teks berita, Ibu. Ya, teks berita apa Desmita? Teks berita adalah teks yang disampaikan pada halayak ramai untuk mengisikan tentang informasi yang sedang terjadi Betul, secara secara faktual Faktual dan dan secara secara langsung. Ya, betul. Jadi teks berita materi minggu lalu kita yang kita pelajari adalah teks yang menunjukkan suatu kejadian atau fenomena secara fakta dan secara langsung dengan mewawancarai narasumber seperti itu. Baik, kita hari ini sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau memberikan kuis. Ada pretest sebelum kita masuk ke materi inti pada hari ini. Anak-anak bawa HP kan? Bawa, Ibu. Boleh diakses kahunnya ya anak-anak. Iya, Ibu. Kita akan memulai pretest untuk mengukur pemahaman anak-anak apakah anak-anak belajar apa enggak di rumah. Kita hari ini akan belajar cerpen. Anak-anak sudah pernah membaca cerpen? Karena sudah, Ibu. Udah tahu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya? Tahu, Ibu. Tapi udah lupa ya? Sudah. Kita akan membahas Kodenya. sebentar ya. Sudah dibuka kahunnya? Belum, Ibu. Sudah. Ya, sebentar. Kalau sudah
Sudah siap semua? Ya, sudah. 1, 2, 3. Ayo fokus anak-anak. Ya masih lebih pintar. Ayo waktunya berjalan 20 detik. Iya memang. Itu kan sudah ada soalnya. Weh, siapa ini yang nggak jawab? Wah, ini udah begitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kecepatan sama ketepatan menjawabnya diukur kan anak-anak. Jadi udah semua. Ya udah belajar ya. Lala masih bertahan. Yang lain, ini benar atau salah? Nggak tahu. 5, 4, 3, 2, 1. Weh, betul. Udah bisa ya? Nah, sudah penyali. Ayo balapan anak-anak. Kecuali. Betul. Keren. Semangat Mita. Ayo Mita, semangat Mita. Benar atau salah? Iya, ada yang salah ternyata. 2 orang antara empat soal lagi ya. Berapa soal sih? 10 ya. Sudah? Ada yang salah. Lala sudah mencapai. Ayo. Weh, udah semua. Sinchan mencatatkan 7 jawaban belum banyak. Woi, ayo 2 lagi anak-anak. Betul semua. Keren. Udah pada belajar ya berarti. Sudah kok, tapi sudah menonton video juga. Cerpen ya. Widih, udah pinter ya kelas 9B. Ih, kok kayak rendah sih? Padahal aku cuma tahu kok.
Jadi bisa dibaca dalam sekali duduk gitu Kak. Misal anak-anak lagi baca cerpen itu nggak boleh nggak berhari-hari gitu, pasti langsung bisa selesai. Nah, kemudian materi kita pada hari ini adalah unsur intrinsik cerpen. Itu ada 7 unsur intrinsik cerpen yang bisa membangun cerita pendek tersebut. Nah, itu ada tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Ada yang bisa menjelaskan antara ketujuh unsur intrinsik pembangun cerpen? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ayo Rosi, Desita, Sinta lagi. Semuanya tuh nggak salah satu. Salah-salah aja dari kalian berempat yang kalian tahu aja kan katanya udah belajar tuh. Jadi pasti udah tahu lah di antara 7 itu. Saya juga mau. Iya, silakan. Gantian ya. Dari Rosi dulu, silakan Rosi. Menjelaskan pengertiannya. Iya, betul Rosi. Jadi saya mau menjelaskan terkait penokohan dulu. Jadi penokohan itu merupakan cara seorang pengarang atau penulis menggambarkan karakter seorang tokoh. Gitu ya. Betul Rosi. Tepuk tangan untuk Rosi. Sinta, silakan. Saya tahunya tema, Bu. Kalau tema itu inti dari ceritanya. Jadi cerita pendeknya membahas apa itu dibahasnya di Iya, temanya. Terus ada tokoh itu karakter dalam cerita pendeknya. ya betul. Atau siapa yang ada dalam cerita pendek gitu. Cukup Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Sinta. Sudah berani menjawab. Latif sama Desita ada yang mau menjelaskan juga? Silakan Latif. Saya ingin menjelaskan mengenai latar. Latar itu mencakup waktu, suasana, lalu tempat yang ada di dalam satu cerita. Selanjutnya itu ada amanat dulu. Amanat itu pesan biasanya yang disampaikan di dalam cerita. Ya betul. Tepuk tangan untuk Latif. Desita terakhir, silakan Desita. Tadi cinta apa cinta? Tema dan tokoh. Lalu belum ada kan ya? Belum. Alur itu terbagi menjadi 3 Ibu, yaitu alur baju, alur urut, dan alur campuran. Lalu sudut pandang selanjutnya. Alur itu jalannya cerita. Ya, Lalu tadi sudut pandang untuk dulu. belum. Silakan. Sudut pandang itu adalah cara pandang Tokoh. tokoh atau pembaca. Ya. Baik, terima kasih Desita. Teman-teman. Baik, kita akan mengulas satu-satu ya anak-anak. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema yang tadi sudah dijelaskan oleh Sinta bahwa benar tema itu adalah gagasan utama atau ide pokok yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita pendek. Ini diingat-ingat ya anak-anak. Kemudian tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Jadi tokoh utama ini biasanya disebut-sebut terus dalam cerita pendek itu. Kalau tokoh tambahan itu tokoh yang diungkapkan tanpa adanya interaksi yang berlebihan. Jadi ya cuma muncul untuk membantu tokoh utama aja gitu. Kemudian ada penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita, sama yang sudah disebutkan oleh Rosi tadi. Itu. Penokohan itu ada apa aja? Rosi? Penokohan itu ada antagonis, protagonis, antagonis, dan juga figuran. Ya betul Rosi. Jadi tidak saya nulis ya. Sudah ditulis ya tanggalnya, hari ini tanggal 30 bulan 10 2025. Intrinsik cerpen. Ada tema,
Sedangkan figuran itu tokoh yang membantu ketiga tokoh ini. Gitu, anak-anak. Oke, lanjut. Sudah paham ya? Sudah, Ibu. Yang ketiga, yang selanjutnya keempat, ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sebelum itu, tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Latif ya, bahwa latar itu merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerpen. Jadi kita bisa lebih mudah membayangkan latarnya dalam cerpen itu kayak gimana gitu. Ketika ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tempat, waktu, suasana. Tulisannya terbaca ya, Nana? Kalau tempat itu di mana? Kuncinya di mana? Kata kuncinya. Kalau waktu itu kapan? Sedangkan suasana bagaimana? Kalau latar tempat itu bisa di mana aja ya. Kalau waktu bisa kapan saja. Kalau suasana itu kayak bisa bagaimana suasana hatimu, suasana tokoh pada saat memainkan perannya, seperti itu. Baik, lanjut. Yang selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Nah, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu disajikan secara kronologis. Jadi dari awal sampai akhir tanpa ada flashback. Kalau alur mundur itu ada flashbacknya, ada kilas baliknya. Jadi misalnya kita udah ada di masa depan, kemudian ada flashback, ada kilas baliknya ke masa lalu. Nah, itu adalah alur mundur. Sedangkan alur campuran itu udah ke masa depan, ke masa lalu. Nanti flashback lagi ke masa depan, ke masa lalu lagi. Nah, seperti itu anak-anak. Ditulis ya. Yang selanjutnya ada plot. Plot adalah gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Nah, skema plot itu meliputi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya, betul, plot twist dalam sebuah cerita. Itu pasti awal-awal masih baik-baik aja. Nanti di rangkaian peristiwa itu udah mulai ada konflik-konflik yang ada dalam sebuah cerpen. Nah, lebih kompleks lagi di komplikasi. Kemudian nanti di resolusi udah ada penyelesaian atau solusi dari sebuah permasalahan yang ada di sebuah cerpen. Sebenarnya ini alur sama plot itu jadi satu anak-anak, tapi karena tidak cukup jadi saya kerjakan. Plot itu yang tidak ada hubungan. Iya, betul Sinta. Yang plot twist atau kejutan dalam sebuah cerita. Betul. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap sebuah cerpen. Bisa aja pengarang itu menjadi orang pertama atau orang ketiga. Jadi anak-anak misal membuat cerpen, itu dipilih dulu mau pakai sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya ditandai dengan sebagai aku, saya, atau sebagainya. Nah, ketika anak-anak pakai sudut pandang orang ketiga, itu seperti mereka jadi menceritakan orang lain gitu, orang yang serba tahu gitu. Kemudian amanat. Amanat ini pasti nggak asing ya anak-anak, pasti udah dibahas, selalu dibahas dalam sebuah cerita pendek atau materi-materi sebelum cerita pendek.
Misalnya kayak maling tunggal yang memiliki amanah tidak boleh berhaka kepada ibu karena kalau berhaka akan dikutuk menjadi batu. Itu adalah sebuah amanah yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa pada cerpen berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik, umumnya dengan menggunakan majas. Nah, majas ini biasanya menggunakan kata dengan konotasi ya anak-anak. Jadi kata yang tidak sebenarnya, betul. Ternyata ada 9 ya, tadi perasaan ada 7. Iya betul. Apa tadi? Oh iya, gaya bahasa ibu sama lupa. Anak-anak juga di cerpen ini bisa belajar mengenai majas. Karena biasanya majas-majas ini digunakan dalam cerpen. Ada majas personifikasi, metafora, hiperbola, litotes atau simile. Kalau personifikasi itu mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Contohnya seperti yang sudah ditulis. Wajahmu merona bagai senja yang berpesta warna. Itu. Kemudian metafora itu kan sebenarnya benda mati kan. Wajahmu itu kan benda mati. Tapi dipakai dengan kalimat-kalimat indah gitu. Nah ini makna konotasi. Metafora adalah membandingkan kata yang bukan sebagai arti sebenarnya, kayak tulang punggung, murah tangan, murah senyum, rendah hati, panjang tangan. Ada yang tahu tulang punggung artinya makna sebenarnya apa? Orang berjaga. Iya betul juga. Menanggung beban di keluarga, betul. Hiperbola adalah ucapan atau gambaran yang melebih-lebihkan suatu kondisi. Kayak contohnya gedung bercakar langit, menangis darah, berlari cepat kilat, dan sebagainya. Kemudian ada litotes atau gaya bahasa yang bertujuan untuk merendah. Contohnya, maaf hidangannya hanya segini, silakan dinikmati ala kadarnya ya. Bantuan ini tidak seberapa, tolong diterima, padahal bantuannya banyak. Nah, itu salah satu majas litotes. Kemudian yang terakhir ada simile, yaitu menggambarkan suatu kondisi dengan membandingkan satu hal dengan hal lainnya dalam satu kalimat. Contohnya, kasih sayang ibu ibarat sedang lautan. Kemudian ada lagi, wajahnya merona layaknya bunga mawar yang elok. Biasanya ditandai dengan kata-kata layaknya, ibarat. Itu adalah majas simile. Seperti itu anak-anak. Sudah materi kita ternyata sudah berakhir. Unsur intrinsik cerpen itu nggak mudah asal anak-anak paham apa yang sudah ibu sampaikan ini ya. Ini kita ganti 9 unsur. Ternyata ada 9 kan? 9 unsur intrinsik cerpen ini boleh difoto atau ditulis supaya bisa dicatat dan diingat. Nantinya ibu akan memberikan tugas. Tugasnya sebenarnya ada di ini gimana ya caranya ini? Ada di buku ajar di halaman 72. Itu kegiatan 3, menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Teksnya Tukang Cukur ini ada di buku kalian ya anak-anak. Nah nanti buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 kan. Kalau di buku ini 2 orang aja, Bita sama Rosi, Latif sama Sinta. Nah kemudian sama seperti kayak materi yang udah pernah kita bahas, ada kosakata yang asing dan bisa dicari di KBBI. Pasti udah punya kan KBBI? Kemudian bisa dijawab soal-soal di bawahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. Nah itu nanti anak-anak bisa menganalisis dari tema, tokoh-tokoh, penokohan, alur, plot, sudut pandang, amanat, gaya bahasa itu bisa ditulis ya. Oh itu ditulis tangan. Diketik saja boleh. Berbentuknya makalah atau Berbentuknya laporan
sebagai bahasa yang digunakan dalam Baik, terima kasih nanti. Beri tepuk tangan tadi. Baik, karena kita sudah belajar unsur intrinsik cerpen dan tadi Mita kan tadi masih belum bisa menyalip Lala kan? Iya. Sekarang kita akan memulai dan memainkan lagi sebagai post test ya anak-anak. Baik, Bu. Yeay. Kita ambil nomor 1. Yuk, Iya, siapa boleh dibuka kamu. Lala datang lagi. Nanti kalau Lala lagi yang menempati juara 1, ibu beri hadiah. Betul. Tapi nanti teman-teman yang lain juga harus bisa menyusul ya, supaya ibu beri hadiah juga. Iya, aku nanti bilang. Hadiahnya akan diberikan dengan tugas proyek minggu depan. Karena hari ini ibu belum bawa hadiah. Ibu tidak menyiapkan anak-anak baik saja. Ayo minta mana minta ya. Kalau boarding nanti sabar ke kota. Setelah ini mata pelajaran apa ya? Fisika. Oh, fisika. Keren ya. Setelah bahasa Indonesia tiba-tiba fisika. Pusing Ibu, nggak bisa yang itu fokus. Saya nggak suka fisika. Suka bahasa Indonesia? Belum banget. Oh iya. Fisika. Berarti nanti kalau kuliah nggak mau fisika. Nggak mau. Sudah minta maaf apa sudah kurang apa sih? Sintan, Lala, Desita, Rosi. Yuk, 1, 2, 3. Harusnya bisa lebih cepat ya, karena kan tadi udah tahu jawabannya dan yang salah. Oh. Jadi kesalahan. Masa iya? Ini sama ya? Iya sama. Oh itu jawab. Betul semua. Keren. Kita lihat. Siapa yang pertama? Masih bisa nggak? Sudah? Sudah menjawab? Betul semua. Keren. Tapi hilang. Ini yang tadi ya ini kayaknya. Punya Mita hilang. Sudah? Sudah ya? Kalau dilewati nanti kita menunggu. Betul semua. Keren. Ini mudah banget anak-anak. Jadi sudah ada di sini. Ayo cepat-cepatan. Dari yang ketiga sih. Kita belum kelihatan, belum nampak itu. Ya udah salah. Ya ini kayaknya salah aja. Ayo.
bukan itu ya. Harusnya mulai dari awal dengan ibu. Oh iya ya, ibu gaptek. Terima kasih nanti. Nanti beda tipis. Itu nggak main ya? Memang adalah tugas utama yang ingin saya Soal terakhir. Jadi kamu ini udah bertiga ya? Tunggu ya, tidak main salah dulu. Musuh pinter. Masih, dibilangin kamu tuh kayaknya dua kok. Loh, Ya, kamu sih bu. Yeay, ayo bu pinter. lebih banyak kok yang bikin. Loh, Desita kamu nggak main? Oh ini. We are the champions. Pilonnya berdua. Berarti, nah tadi ini ya, ibu memainkan lagi ini, memencetnya harusnya mulai dari awal gitu. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini sudah melakukan pre-test dan post-test untuk membuat pemahaman anak-anak. Semoga materi yang diberikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat oleh anak-anak. Dan apalagi nantinya juga ada proyek membuat cerpen seperti itu ya. Jadi harus ada 9 unsur intensif dalam membangun cerpen. Gitu. Cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan berdoa sebelum menutup pembelajaran. Jadi untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini doa. Selesai. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga yang sakit lekas sembuh, yang sehat jangan sampai sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosimiarni dengan MPM Akhir 72 selaku observer lisan dari saudara Agnia dengan NPM Akhir 36. Pada keterampilan variasi pembelajaran, saudara Agnia sudah bisa memberikan variasi dalam bentuk nada suara, kemudian volume, serta kecepatan dalam berbicara. Kemudian Agnia juga sudah bisa mengatur antara mimik wajah, kemudian dengan gerakan tangan dan gerak badan sudah cukup menguasai dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian saudara Agnia sudah memberikan waktu senyap beberapa kali sehingga terdapat jeda yang memusatkan perhatian siswa kembali. Kemudian saudara Agnia juga sudah baik dalam kontak pandang dengan siswanya. Kemudian saudara Agnia sudah melakukan bergerak aktif dalam kegiatan di kelas dengan maksud yang berbeda-beda. Saudara Agnia juga sudah menyampaikan dan menanyakan ulang terkait pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Kemudian saudara Agnia juga memberikan butir-butir penting dari setiap penyajiannya. Namun saudara Agnia ini kurang memberikan penegasan di Arya. Kemudian saudara Agnia sudah menggunakan variasi visual terhadap salindianya, sehingga saudara Agnia menyajikan sebuah games untuk menentukan pemahaman awal dan juga pemahaman akhir siswa ketika sudah diberikan materi. Kemudian saudara Agnia juga sudah menggunakan salindia, menggunakan alat bantu laptop, LCD, dan juga papan tulis untuk menjelaskan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, saudara Agnia sudah dengan baik memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara guru dengan siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.